Saudara, apakah Anda masih ingat kasus Kepala SMA N1 Cimarga Lebak Banten yang menegur siswa merokok? Nah, kali ini ada informasi lain dari tempat yang sama yang juga menghebohkan. Tepat di belakang gedung SMA N1 Cimarga terdapat tambang pasir di tengah perkebunan rakyat yang keberadaannya dikeluhkan oleh warga. Penampakan area tambang pasir yang sangat luas di belakang sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak Banten, kini jadi perbincangan. Pasalnya, aktivitas pertambangan berlangsung masif dan diduga menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Aktivitas pertambangan yang sangat dekat dengan lembaga pendidikan serta mengenai dampak lingkungannya juga dipertanyakan publik. Termasuk pengendara sepeda motor yang mengeluhkan parahnya debu dari aktivitas tambang. Selain itu, jalan juga jadi rusak karena truk tambang pasir kerap berlalu lalang. Saya dari arah Baduy, wisata Baduy. Oh ini Pak, kalau misalkan dari pengendara sendiri Pak, dengan adanya mobil tambang pasir itu ngerasa terganggu nggak Pak? Oh, jelas, pertama kenapa merasa terganggu, pertama banyak debu ya. Debu juga sangat begitu tebal, kemudian juga akses jalan ini menjadi rusak karena sangat mengganggu lah intinya. Berarti kalau misalkan warga sendiri atau pengendara sendiri suka ada kelilipan atau gimana tuh Pak? Jelas, ini membahayakan sebetulnya Pak. Membahayakannya kenapa? Bayangin kalau misalkan orang itu berkendara tapi dia nggak pakai helm. Atau misalkan kayak saya begini, itu cuma ngandelin kacamata doang. Kan begitu, belum penyakit ispa kan begitu. Ini juga sangat rawan. Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma bilang akan melakukan sidak untuk melihat status tambang apakah legal atau ilegal. Terlebih, aktivitas pertambangan pasir yang cukup besar berada di dekat lingkungan sekolah. Nah, itu ternyata ada tambang. Nah, itu saya nanti akan lakukan sidak, akan lihat apakah tambang itu legal atau ilegal. Terus juga terkait dengan angkutan, ya sumbernya terlalu besar, merusak infrastruktur jalan, polusi. Kan kalau ada tambang, ada polusi. Nah, kita lihat lingkungan hidupnya seperti apa. Nah, intinya adalah harus berpihak kepada tadi dunia pendidikan. Karena kita sudah mencetak anak-anak bangsa, anak-anak emas, golden age itu sudah termasuk tadi dikaitkan ya olahraganya. Warga dan pengguna jalan berharap langkah konkret segera diambil pemerintah, terlebih jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan merupakan jalur utama menuju kawasan wisata Baduy. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Lebak, Banten. Untuk mengetahui lebih jelas keberadaan tambang pasir di dekat SMA N1 Cimarga Lebak Banten, kita langsung berbincang dengan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Wagub. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih di tengah kunjungan kerjanya masih menyempatkan untuk berbincang bersama kami di Kompas TV. Pak Wagub, laporan apa yang sudah didapatkan nih Pak terkait keberadaan tambang pasir dekat SMA N1 Cimarga yang sempat viral juga di media sosial Pak? Ya memang kita melihat kalau di situ ada tambang berarti lingkungan yang ada industri hijaunya itu terganggu memang. Maka kita harus betul-betul mempelajari, mengecek sehingga tambang-tambang itu legal dan tambang-tambang itu sesuai harapan. Karena apa? Yang terjadi di lapangan itu satu tidak ada kantong parkir. Ya problemnya itu. Terus yang kendaraannya misalnya tidak menggunakan kap gitu, tidak menggunakan penutup atau trap gitu seperti itu, tidak menggunakan terpal. Terus yang dilakukan di lapangan pengerukannya itu biasanya ada bukit secara vertikal, terus cara membuat trapnya juga tidak dilaksanakan. Nah ini yang menjadi persoalan. Dan tidak dilakukan good mining practice. Itu problemnya yang ada. Nah saya insya Allah jam 5 akan mengecek yang tambang di Jawilan nih, yang problem banjir, problem bau gitu ya, problem terkait dengan lingkungan. Ini yang banyak protes masyarakat. Saya akan hadir jam 5 nanti di Jawilan. Oke. Ya, lalu kalau teman-teman media mau ikut boleh saja. Oke. Pak Wagub, tapi kalau yang di belakang SMA 1 Cimarga ini sendiri, apakah itu sudah diketahui izin tambangnya legal atau nggak legal sih sebenarnya Pak?
memang di sana banyak tambang, ada yang berizin begitu ya, ada yang berizin, ada mungkin sebagian kecil yang kita lihat nanti, yang ada yang belum berizin tapi kita lihat yang berizin. Nah yang berizin ini tadi persoalan-persoalannya banyak. Nah tidak misalnya setelah mengeruk tidak ada jaminan reklamasi atau pasca tambang itu yang Ya, menjadi persoalan. Nah ini yang mengakibatkan banyak masyarakat protes, mhm, banyak masyarakat di lingkungan itu terganggu, apalagi ada di wilayah pendidikan, di wilayah perumahan. Nah ini persoalan yang ada. Nah saya nanti akan cek ulang lagi ke sana seperti apa, karena banyak tambang-tambang di sana, ada tambang oke, batu, tambang pasir, tambang apa, ya banyaklah tambang pasir kuarsa dan lain sebagainya. Maka mereka ini yang tidak melakukan kepada kami adalah laporan bulanan praktis produksi. mhm, Nah, laporan bulanan produksi ini kan harus dilakukan seperti apa begitu, berapa yang digali, berapa. Karena semua yang ada di kandung tanah, di dalam tanah itu harus dikuasai negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Tapi juga jangan mengganggu lingkungan yang ada. setuju. Nah, ini yang harus memang menjadi perhatian dan banyak yang akhirnya infrastruktur juga pada rusak. Bukan Ya, hanya lingkungan, infrastruktur rusak, betul. terganggu lalu lintas, apalagi tadi tidak punya kantung parkir ya, Ya, tidak punya parkir di lingkungan sehingga seenaknya dan akhirnya menghambat dan membuat macet oke. lingkungan yang ada. Pak Nah, Wagub, kami sedang melakukan mhm, jam jam apa? Jam yang bisa dilalui oleh kendaraan tambang. Nah, ini yang kita lihat jam berapa yang pas, yang cocok dan disesuaikan sebanten. Jangan sampai nanti di Lebak misalnya jam operasinya jam 6, mhm, di Serang jam 9, akhirnya macet semua. Problem betul. harus sama sejalan antara kabupaten kota yang ada di Banten itu sama jamnya. Nah, kami akan melakukan jam malam saja. Jam Oke, malam di mana tidak dilalui anak sekolah, tidak dilalui ya. orang Jadi untuk bekerja. akomodasi peruntukan truk-truk besar yang nantinya untuk mengangkut tambang itu dioperasionalkan pada malam hari. Tapi yang juga ingin saya pertanyakan ulang lagi, Pak, nanti akan ada pengecekan ulang di sana di belakang SMN Kami akan 1 ada pengecekan ulang. Marga untuk mengetahui Kami apakah ini legal atau ilegal gitu, Pak, atau untuk memberikan peringatan kepada tambang pasir ini. sementara ini yang ada di sana legal, beberapa hal ada izinnya. Oke. Tapi kami akan evaluasi izin tersebut. Apakah mereka tadi betul-betul melaksanakan fakta integritas atau sesuai dengan perjanjian tidak. Kalau tidak ya kami akan batalkan, kami akan tutup, kami akan stop semuanya. Kalau tidak mengindahkan lingkungan, apalagi mengganggu sikon yang ada di wilayah tersebut dan sekitarnya. Nah ini yang kami akan lihat. Sehingga nanti mereka sebetulnya, contoh saja, mereka kan harus setiap kendaraan yang keluar dari tambang, itu tidak boleh meninggalkan bekas Ya, begitu. Misalnya bannya setuju. kotor, kan rata-rata kotor tuh, bawa tanah, beduk, akhirnya tanah kotor, rusak. Nah itu juga bagian dari pidana sebetulnya. Betul. Maka ban itu setiap mau keluar tambang itu harus sudah kondisi bersih, harus disemprot gitu. Pas keluar itu harus disemprot betul. Nah itu Jadi ada tanggung jawab memberikan lah gitu ya, informasi. Pak. Iya, kebanyakan ini hanya mengeruk keuntungan saja. Ini problem Oke, yang ada. Apalagi kalau tambang kan untungnya besar, rata-rata kan pemilik tambang konglomerat. betul, Pak. Nah Tapi Pak, itu dampak ya. dari tambang pasir di belakang SMN 1 Cimarga ini adalah jalan yang rusak dan juga berdebu. Apalagi jalan rusak ini adalah jalur utama menuju kawasan wisata Baduy. Kapan target penyelesaian permasalahan ini, Pak? Karena kalau lama dibiarkan juga mengganggu sektor pariwisata Banten kan, Pak? Betul, ini kan sebetulnya rata-rata tadi saya sampaikan overdimension, overload, akhirnya mengganggu wisata. Nah, kami sedang membangun industri hijau. Ya, Industri hijau dalam arti adalah ramah lingkungan. Nah, ini yang kami sedang lakukan itu dan banyak yang tidak mengindahkan. Nah, ini yang kami akan berikan sanksi.
akan kami, kalau nakal ya akan kami tutup gitu. Jadi kami nggak segan-segan lah. Apalagi kalau merusak lingkungan yang ada ya udah, walaupun berizin ya kita masalahkan dan kita cabut izinnya. Berarti hari ini ya Pak, Saya pengecekan berharap ulangnya ya Pak? hari ini saya pengecekan ulang di Jawilan. Ini karena protesnya lebih besar dibandingkan Cimarga. Oke. Nah, hari ini jam 5 sore saya ke Kecamatan Jawilan itu. Oke, kalau yang di belakang SMA Jawilan 1 itu Cimarga Pak? tepatnya di Kabupaten Serang. Yang Cimarga insya Allah minggu depannya kami akan lakukan. Oke, kalau gitu Kami kita akan lakukan tunggu minggu depan kabar baik dari untuk Cimarga. pemerintah Gubernur Banten soal Pastilah penanganan tambang pasir kami ini Pak. berpihak kepada masyarakat rakyat Banten. Bagaimana masyarakat Banten itu bukan hanya mendapatkan PAD semata, tapi masyarakat multiplier efeknya rusak masyarakatnya. Wah, apalagi harta karun yang ada di dalam kandungan habis raib. Nah, ini yang kami juga ingin bagaimana hasil tambang itu diproduksi, bukan hanya hulunya saja, sampai hilirisasi yang harus kami lakukan begitu. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga perbincangannya Wakil Gubernur Banten Pak Ahmad Dimyati Natakusuma. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.